Daftar hadir peserta webinar. Chat. Alamat. Selanjutnya lagu Mars Muhammadiyah. Baik, itu tadi yaitu tadi lantunan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah yang sudah diputarkan oleh panitia. Berikut kami ingatkan untuk mengisi absen yang sudah ada di chat box ya, atau di chat di bawah, situ ada linknya, silakan diisi ya sebelum nanti kita lanjut ke acara berikut. Baik, Bapak Ibu sekalian, anak sekalian, mari kita masuk ke acara berikut, yaitunya sambutan dari Ketua atau Direktur Lazismu PCM Kebayoran Baru. Pada beliau Dr. Haji Saifur Rahim, kita persilakan. Terima kasih Ustaz Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ibu bapak pendamping, juga adik-adik siswa di
lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, dan terutama yang sama-sama kita hormati Ustadz Ahmad Said Motondang, Ustadz Mulyadi yang memfasilitasi berjalannya kegiatan ini, Mbak Saumi, Mbak Putri, dan kita semuanya yang malam ini kita bisa berjumpa kembali. Sebagaimana kita ketahui, Lajismu bersama-sama untuk mengembangkan sumber daya manusia dan cabang Kebayoran Baru. Dan adik-adik yang hadir di sini ini adalah duta-duta Lajismu, dan kita akan terus bersama-sama untuk terus mengembangkan dan menguatkan silaturahmi dengan adik-adik para siswa, terutama binaan AMM, serta tentu yang selama ini kita bersama-sama dengan Lajismu Kebayoran Baru. Kami berharap terutama adik-adik siswa SMP, SMA, juga luar biasa ikut serta di dalam kegiatan malam ini. Malam ini sengaja mengambil topik tentang penalaran. Karena nih adik-adik ini kan calon-calon generasi penerus bangsa. Di mana adik-adikku sekalian, cara berpikir itu menentukan cara bertindak. Jadi kalau kita ketahui, misalnya banyak sekali perilaku adik-adik kita dimanapun misalnya, kalau cara berpikirnya di internet di mana-mana ada, di HP bisa download apapun ya, bisa mengakses apapun. Kalau pikirannya kotor, maka perilakunya akan kotor. Kalau cara berpikirnya suntuk juga, sebaliknya akan pikirnya negatif, pasti akan negatif. Kalau di dalam pikiran kita optimis, terus akan optimis. Kalau cara berpikirnya kita susah, maka akan susah terus. Nah, malam ini adik-adikku sekalian, calon generasi penerus bangsa ini akan bicarakan tentang topik melatih cara berpikir ilmiah atau cara berpikir dengan ilmu. Jadi misalnya kita akan deklarasikan bahwa adik-adik semuanya ini adalah menjadi duta-duta Lajismu Kebayoran Baru, baik di tingkat SD, SMP, ataupun SMA, terutama di lingkungan adik-adik remaja dan calon remaja ini yang hadir, walaupun masih adik tapi semangatnya luar biasa. Sekira itu yang ingin saya sampaikan sebagai sambutan awal di dalam kegiatan webinar. Artinya webinar itu seminar dengan menggunakan web. Nah, kalau adik-adik suka, maaf ini
tidak terlalu suka. Ini kalau ada yang suka game banyak ini. Nah, makanya sekarang jangan terlalu juga banyak gamenya. Sekarang harus banyak ini. Forum ini salah satunya web, seminar dengan web. Jangan game dengan web terus. Nah, makanya malam ini Lajismu beserta Majelis Dikdasmen, beserta para kakak-kakak, Ustadz Mulyadi sudah ada di sini, Kak Saumi, Pak Putri, kita ingin membangun sebuah perubahan cara berpikir yang ilmiah. Kalau game terus, nah nanti jadi tidak ilmiah nanti. Akhirnya timbul jadi malas, akhirnya timbul pikirannya marah-marah. Nah, kalau yang sudah kecanduan seperti itu biasanya negatif terus cara berpikirnya. Maka sekarang kita akan dengarkan secara bersama-sama, secara utuh dari Ustadz Said dan kita sama untuk diskusi. Saya kira itu. Terima kasih sebagai sambutan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik adik-adik sekalian, tadi menarik ya yang disampaikan oleh Ketua Direktur Lajis kita ya. Jadi cara berpikir kita tuh menentukan sikap kita ya. Jadi kalau kita bawaannya negatif saja, nah nanti hasilnya juga negatif ya gitu ya. Jadi untuk itu mari kita bangun selalulah berpikiran positif, positive thinking kata anak sekarang ya. Baik anak sekalian, remaja sekalian, kita dengarkan uraian paparan yang disampaikan oleh ayahanda kita atau ustadz kita, beliau Ustadz Said Matondang MSc. Ya, waktu nanti kita kasih 35 menit ya, 35 menit. Jadi, tolong semuanya yang belum buka kamera ya on cam semua ya, on cam ya. Kita dengarkan. Nih Bapak masih banyak beliau yang belum on cam nih. Ayo ya. Ya, yang belum buka kameranya dibuka kameranya ya. Nah, ayo nanti baru kita mulai. Sambil di absen tuh ada absen linknya ya. Kalau anak-anak kan sudah paham tuh cara absen di link ya, di chat silakan. Ayo yang masih nutup kameranya masih off cam. Kita mau mendengarkan narasumber kita. Siap, Yai. Nah, oke ya. Ya baik, kita mulai saja mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Said Matondang. Pada beliau kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mulyadi yang kita hormati, Kiai Dr. Haji Saiful Rahim, Ketua atau Direktur Lajismu PCM Kebayoran Baru. Ini ada Kiai Saiful Amri, Kiai yang ada di rumah sakit, Bapak Ibu, bapaknya ada, ibunya ada, dan anak-anak yang berbahagia tentu. Terima kasih Kiai Dr. Haji Saiful Rahim yang memberikan kesempatan untuk silaturahim kita pada malam ini dan Kiai Mulyadi yang memoderatori kegiatan kita. Bapak Ibu yang berbahagia tentu alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada malam ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersilaturahim, bersilatul fikri ya, dan ini tema yang cukup ilmiah ya, cukup berat, namun tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Saiful Rahim bahwasanya cara berpikir kita akan berimplikasi, berimplikasi itu akan terlihat ya dari cara berbuat kita ya. Jadi cara kita berpikir itu akan melahirkan cara-cara kita melakukan aktivitas di kehidupan kita. Nah, dalam firman Allah ini kita disuruh berpikir wa mal hayatud dunya illa la'ib walahun, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain hanya main-main dan senda gurau, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, tentu bagi orang yang berpikir ya. Nah, adik-adik sekalian, anak sekalian, kita hari ini kan menyaksikan ada
apa istilahnya itu viral kegiatan-kegiatan anak-anak muda ini di SCBD Sudirman, Citayam, kemudian Depok. Depok ya, SCBD Bogor dan Depok ya. Iya. Nah itu anak-anak muda kita yang kelihatannya memang melakukan aktivitas-aktivitas yang luar biasa ya, dan satu sisi kreativitasnya bagus, tapi pada sisi yang lain menunjukkan betapa rendahnya ya cara menalar ya dari anak-anak kita itu ya, sampai mereka harus tidak sholat ya, tidak puas, tidak menjaga pergaulan dan seterusnya. Coba bayangkan anak-anak nih, anak-anak kita ini, adik-adik ini pergi ya dari rumah nggak pulang ya, itu gimana itu ya, nggak pulang, orang tuanya bagaimana itu nak ya. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, nah ini tentu perlu kita pikirkan sampai tidak sekolah ya, tidak bahkan ya ada informasinya harus sampai bertengkar dengan orang tuanya ya. Perilaku ini tentu sangat merugikan. Ya ini tentu berdasarkan dari cara nalar ya, cara nalar kita. Apakah hidup kita itu hanya untuk yang seperti itu ya, gitu ya. Jadi cara berpikir kita akan melahirkan cara berbuat kita. Nah kalau hidup ini hanya untuk main-main saja, padahal ada kehidupan kita yang hakiki di akhirat dan nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Hai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian ya, untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik ya. Dan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu yang berbahagia, coba kita lihat fashion, Citayam Fashion Week istilahnya ya. Bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita itu menunjukkan pakaian-pakaian ya, berlomba-lomba outfit istilah sekarang ya, outfitnya bagaimana, ini outfitnya kamu berapa, segala macam ya. Dan mereka bahkan ada yang lebih sedih, anak-anak laki-laki memakai pakaian perempuan ya. Aduh, ini kan sedih sekali ya. Ya kita senang dengan pakaian-pakaian itu ya, mahal-mahal, ada fashion ya untuk memperkenalkan pakaian-pakaian. Tetapi kata Allah, pakaian takwa itu yang paling baik. Ya, pakaian takwa itu tentu pakaian yang memenuhi unsur-unsur aturan-aturan yang menjaga aurat. Ya, adik-adik sekalian, tentunya anak-anak baik laki-laki maupun perempuan ya, banyak itu di acara Fashion Week itu, Citayam Fashion Week itu anak laki-laki pakai baju perempuan. LGBT ya kelihatannya ya, kasihan sekali ini ya. Kemudian yang anak-anak perempuan menampakkan auratnya, ya Allah ya, luar biasa ini, sedih sekali. Padahal Allah mengatakan pakaian takwa itulah yang paling baik. Nah ini perlu kita nalar ya. Kemudian awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berpikir ya bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak gila ya. Karena apa? Nabi Muhammad itu yang menyampaikan peringatan dan penjelasan. Jadi kadang-kadang kalau kita ngasih tahu nih nak, ya Bapak Ibu, biasanya kita dianggap orang gila kamu ya. Orang menyampaikan kebaikan, orang nggak apa sih, banyak banget urusannya dan seterusnya ya, begitu ya. Nah, kalau orang yang ingin menyampaikan kebaikan seringkali dianggap gila ya, dan itu yang dilakukan oleh Nabi, dan Nabi dituduh gila, dan sebenarnya tidak gila orang menyampaikan kebenaran kok dibilang gila ya. Itu ya. Perbandingan orang kafir dan orang mukmin itu seperti orang buta dan tuli. Ya, yang satu dapat melihat, yang lain tidak dapat mendengar. Apakah sama ya? Enggak sama, beda lah. Ya, orang buta dan tuli beda ya. Orang buta bisa melihat, orang buta tidak bisa melihat tapi bisa mendengar. Orang tuli bisa melihat tetapi tidak mendengar. Sebaliknya ya. Beda mereka ya. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah melihat kebenaran tetapi ia tidak mengikuti kebenaran itu, dalam pandangan Allah sebenarnya dia buta.
Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari jalan Allah, wa man a'rada an dzikrillah fa innalahu ma'isyatan dongka. Sesungguhnya dia hidup dalam keadaan terpuruk, ya. Dan nanti Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan buta. Ya, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Nanti Allah akan mengumpulkan kita dalam kelompok orang-orang buta. Kenapa? Tapi di dunia kita kan matanya melihat. Kata Allah, matamu melihat tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Sudah melihat apa-apa yang tidak baik tetapi masih dilakukan. Sebenarnya buta. Harusnya penglihatan itu untuk menunjukkan arah tapi ternyata tidak kita gunakan. Ya, kita sudah mendengar azan, umumnya begitu ya, mendengarkan azan, tapi tuli, ya adik-adik, anak-anak dipanggil mamanya, Sailah, gitu ya, Sailah, bantu mama, pura-pura budek ya, karena asik main HP. Tadi disampaikan Ustadz Dr. Saifur Rahim ya, main HP, terus main game, terus ini umpamanya Sailah nggak marah, jangan marah, bercanda ya nak ya, seumpamanya gitu ya, seumpamanya. Jadi kalau kita dipanggil azan, ya Khanalia, Nabila, kalau azan berkumandang, kemudian kita cuekin, maunya begitu, itu kadang kita dengar, tapi dalam pandang Allah sebenarnya kita tuli, budek ya. Coba itu lihat ada budek, siapa itu namanya Sule di acara apa itu bolot ya, si bolot ya. Orang ngomong apapun nggak dengar dia. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kebaikan kemudian kita tidak dengar, kita tidak ikuti, padahal pendengaran itu digunakan untuk mengikuti arahan-arahan seperti kita di bandara. Panggilan kepada Vina agar memasuki pesawat. Kita abaikan, ya ketinggalan pesawat kita. Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah. Wah, kita cuek aja, ketinggalan kita. Hayya 'alal falah. Ya, orang sholat itu orang untuk meraih kemenangan. Jadi kalau orang nggak sholat, itu berarti nggak meraih kemenangan. Jangan bangga tuh kalau kita meninggalkan sholat. Rugi. Karena nanti amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya. Kalau sholatnya baik, baik semuanya. Kalau jelek sholatnya, jelek semuanya. Nah ini perlu kita nalar, nak. Ya, dinalar. Kenapa kita nggak sholat? Ya, begitu ya. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Ya, ada seorang sahabat datang kepada Imam Hasan Basri. Ada seorang murid, ya, orang murid datang kepada Imam Hasan Basri. Wahai Imam, aku ingin bermaksiat kepada Allah, gitu. Aku ingin menentang Allah. Aku ingin meninggalkan perintah-perintah Allah. Jangan kau lakukan, kata Imam Hasan Basri. Kenapa? Kalau kamu memang ingin melakukan maksiat kepada Allah, yang pertama, jangan makan rizki dari Allah. Nah, kira-kira adik-adik, rizki di dunia ini dari mana ya, Dek? Nurbi, tahu nggak kira-kira rizki kita ini sekarang dari mana? Kalau masih makan rizki dari Allah, jangan coba-coba maksiat. Ya, kata Imam Hasan Basri, kalau kamu maksiat boleh, tapi jangan makan rizki dari Allah. Wah, puyeng kan? Loh, silahkan kamu mau berbuat maksiat, tapi jangan tinggal di buminya Allah. Terus tinggal di mana? Ya, buminya Allah ini coba kita pikir ya. Kamu boleh berbuat maksiat, tapi saat malaikat maut ya, sudah kembali lagi? Sudah terdengar? Ustaz? Sudah, Ustaz. Iya, mohon maaf tadi ada jaringan ya. Kata Allah, kamu silahkan berbuat maksiat, tapi saat malaikat Israel mencabut nyawamu, kabur. Nah, kira-kira bisa kabur nggak kita? Ketika malaikat Israel datang, kemudian kita mau kabur, ya nggak bisa. Dan yang terakhir, kata Hasan Basri, pada saat kamu nanti dilemparkan ke neraka, silahkan kabur dari malaikat Malik. Coba kita pikirkan, kita ini buminya bumi Allah, makan rizkinya dari rizki Allah. Saat malaikat Israel datang mencabut nyawa kita nggak bisa kabur.
Saat nanti dimasukkan ke neraka, mau kabur nggak bisa loh. Ngapain kita berbuat maksiat? Nah, itu cara nalar berpikir kita, nak. Ya, kita kan hidup di dunia sementara, kan kita melihat juga semua orang mati ya. Maka ingatlah. Ustaz, mohon maaf Ustaz, suaranya kresek-kresek ya. Bu Maimunah ya? Suaranya nggak jelas, Ustaz. Ya, suaranya kresek-kresek. Mungkin dicoba ini dulu. Kita coba pakai ini ya. Sebentar pakai headset. Sebentar. Kita coba pakai headset. Kita tetap fokus ya anak sekalian ya. Tes. Ingat nggak? Dengar nggak? Ya. Udah bagus. Sudah Ya, bagus. Ya, bagus. mohon maaf harus pakai headset rupanya ya. Ya, tadi jadi anak-anak kalau kita berpikir dari mana kita makan kalau bukan dari Allah? Tinggal di mana kita saat ini? Tinggal di bumi Allah. Malaikat Israel datang mau mencabut nyawa kita. Emang bisa kabur? Nggak bisa. Nah, kalau sudah begitu, masa kita mau berbuat maksiat kepada Allah? Nah, kita suruh berpikir ini ya, nak ya. Nanti kalau kita kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya. Introspeksi itu mampu menilai dirinya. Suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Lawan hawa nafsu aja nggak berani, nggak bisa ya. Dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Ya. Jadi anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, orang cerdas itu orang yang selalu menilai dirinya. Nih kita jangan nilai orang lain terus, nak. Ya, karena kita hidup tidak bergantung dari penilaian orang. Ya, nilai diri kita sendiri saja ya, nak. Jangan suka nilai-nilai orang ya, gitu ya. Kata Nabi, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara. Apa yang kalian tunggu? Selain kemiskinan yang melalaikan, kekayaan yang menyombongkan, sakit yang merusak tubuh, tua yang melemahkan, kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruk makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat, padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya, serta yang terpahit deritanya. Ya nak, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kalau kita miskin sering melalaikan kita. Orang kaya sombong. Sakit pasti merusak tubuh kita ya. Orang sakit, lihat orang yang stroke ya kan, nggak bisa jalan lagi dengan baik. Kadang-kadang ngomongnya juga sudah amburadul ya nak. Nah, kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Ya nak. Dan ini berpikirlah tentang ciptaan dan jangan berpikir tentang pencipta. Karena kita nggak akan mampu memikirkan Allah ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk berpikir ini sangat diperlukan ya nak ya. Karena orang yang berpikirlah yang diperintahkan sholat. Ya, orang yang tidak berpikir nggak wajib sholat itu kayak orang gila. Ya, kenapa kita puasa? Karena kita punya pikiran. Kalau kita nggak punya pikiran, kayak binatang, ya nggak wajib sholat, ya begitu ya. Apa manfaatnya? Keuntungan dari remaja yang mampu menalar, yaitu akan mampu berbuat sesuai dengan alasannya, ya. Ada argumentasinya, ada alasannya. Ya, keterampilan penalaran ilmiah ini untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukan ya anak-anak. Kita ini mau sholat apa enggak? Ya, kita memutuskan mau belajar apa enggak? Mau berbakti sama ibu bapak kita apa tidak? Ya, dan seterusnya. Nah, kata Imam Ghazali, ya satu ketika Imam Ghazali ini enggak percaya sama mata. Ya, karena pandangan mata itu menipu ya nak ya. Dan ini ada renungan dari Allah. Allah pernah berkata sama orang-orang kaya, hei orang kaya dan penguasa, mengapa kamu nggak beriman? Nanti orang-orang kaya itu menjawab, karena kami kaya, kami nggak perlu Allah. Sombong dia. Karena kami berkuasa, kami nggak takut sama Allah. Kemudian Allah akan bilang, dulu ada nabiku namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang kekuasaannya belum pernah diberikan kepada makhluk lain selain
pada Nabi Sulaiman. Karena apa? Nabi Sulaiman itu menguasai binatang-binatang. Kan ada kisah burung hudhud ya kan? Ada burung hudhud ya kan yang mau disembelih sama Nabi Sulaiman tapi menginformasikan ada istana Ratu Balqis. Nah, ya. Nabi Sulaiman itu menguasai jin. Coba bayangkan, semua jin taat sama Nabi Sulaiman. Bahkan angin itu berudara, bergerak itu atas perintah Nabi Sulaiman. Dan kekayaannya semua, seluruh isi bumi, isi laut itu milik Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman yang punya kekuasaan dan kekayaan sebesar itu tidak lupa kepada Allah. Bahkan tetap beriman kepada Allah. Karena itu ngapain kita sombong, nak? Nanti adik-adik yang punya kekuasaan, punya jabatan, gak usah sombong, gak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Ada orang miskin juga yang tidak beriman. Kenapa kamu nggak beriman? Karena sibuk nyari nafkah. Kata Allah, ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu nak, ya Bapak Ibu sekalian, itu miskinnya luar biasa. Tidurnya itu rumahnya beratapkan langit. Tidurnya beralaskan tanah. Ya. Nabi Isa itu enggak punya rumah. Tidurnya di batu-batuan. Tapi ia nggak pernah lupa kepada Allah. Ada remaja yang nggak beriman. Oh, remaja sekarang happy-happy, nggak beriman. Ya, luar biasa. Belagu ya, belagu ya, Dek ya. Ya, Nabila ya. Belagu paham nggak Nabila? Saila paham nggak? Nggak dengar ya. Nah, kenapa remaja nggak beriman? Ya, kami senang-senang, lupa kami sama Allah. Kata Allah, kamu nggak ingat Nabi Ismail. Ya, seorang remaja yang ketika mau disembelih, tapi ia taat kepada Allah. Kemudian ada orang yang sakit, yang nggak beriman. Hei orang sakit, kenapa kamu nggak beriman? Karena sakitnya nggak bisa beriman, sakit. Berobat kemana-mana, sampai ke dukun-dukun, namanya begitu ya. Tapi Allah mengatakan ada Nabi Ayub. Nabi Ayub yang sakitnya 36 tahun, tetap beriman kepada Allah. Bahkan sakitnya itu ulat-ulat ada di tangannya. Bahkan ia diusir, dikarantina kayak sekarang itu. Nggak boleh ketemu orang. Diusir, ya diasingkan oleh rakyatnya. Tapi Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah. Ada orang ganteng yang nggak beriman. Oh, dengan kegantengannya ia melakukan aktivitas apapun. Kata Allah, ada Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu gantengnya ketika dia lewat, ibu-ibu ketika memotong tangannya nggak berasa. Coba hebat nggak itu? Gantengnya itu sampai ketika mengiris pisau ke tangannya itu nggak berasa. Saking terpesona. Ya. Terpesona. Aku terpesona. Melihat wajahmu yang ganteng. Gitu ya, Dek ya? Saila ya? Nabi Yusuf ganteng, tapi tetap beriman kepada Allah. Ada orang yang cantik, nggak beriman. Dengan cantiknya ia menggunakan kecantikannya untuk berbuat maksiat. Kata Allah, ya mohon maaf, ada orang cantik, nggak beriman. Kenapa? Sombong dia. Kata Allah, ada Siti Maryam. Siti Maryam itu wanita cantik, tapi beriman kepada Allah. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, coba kita pikirkanlah, ya. Coba kita menalar, ya. Kita kalau kaya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Buat apa sombong? Ya, tidak ada orang yang sekaya Nabi Sulaiman, tapi tetap beriman. Semiskin-miskinnya kita masih punya rumah walaupun kontrakan ya, Dek ya. Ada Nabi Isa yang sangat miskin, tapi tetap beriman kepada Allah. Ada remaja, kita kan remaja nih. Ada remaja yang nggak beriman, tetapi ada remaja yang beriman, seperti Nabi Ismail, ya kan? Ada orang yang sakit nggak beriman, sesakit-sakitnya kita, ya kenapa kita nggak beriman? Padahal ada yang lebih sakit dari kita, yaitu Nabi Ayub, tetap beriman kepada Allah, ya. Jadi anak-anak sekalian, tentu tidak berpanjang kalam lah ya. Kita perlu belajar
berargumen ya nak ya. Nanti kalau ketemu orang-orang orang yang punya nalar itu punya argumentasinya. Kenapa kamu sholat? Karena sholat itu akan menghantarkan kita menjadi orang-orang baik gitu ya. Karena sholat adalah perintah Allah ya. Ada pengetahuan, ada metodologi, ada analisis, dan ada kesimpulan. Yang terakhir, anak-anak sekalian, fase benalar itu menilai baik buruk dengan ukuran panca indera. Dicubit sakit nggak? Nah, Muhammad Arif. Sakit karena pakai panca indera ya kan? Jadi seringkali nanti kita menilai baik buruknya itu karena panca indera. Karena materi. Oh, makan cabai pedas ya, besok nggak makan lagi ya. Sakit perut itu namanya dengan materi. Kemudian fase kedua menilai karena keteladanan. Nah, adik-adik sekalian, orang yang punya nalar dia akan meneladani siapa? Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang fase ketiga, orang yang punya nalar adalah orang yang punya akhlak, ya nak ya, punya akhlak. Inilah orang yang yang paling baik. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ya. Bapak pernah ke Jepang. Ketika di Jepang, Bapak tanya kenapa sih orang-orang Jepang itu sangat disiplin? Kenapa sih sangat mematuhi aturan? Mengapa sih sangat menghormati orang lain? Karena apa? Kata mereka, karena kami senang dihormati oleh orang lain. Jadi kalau kita ingin dihormati orang lain, hormati orang lain. Kalau kita ingin dibaiki orang lain, baiki orang lain. Yaitu orang padahal nggak beragama. Apalagi kita yang beragama. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi kita, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita punya akhlak yang baik, insya Allah kita adalah orang yang punya nalar yang baik. Saya rasa ini saja Ustadz Mulyadi berkaitan dengan apa yang menjadi kajian kita. Ustadz Kiai Dr. Saifur Rahim, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali ya materi kita malam hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Said. Mungkin kita langsung dulu ya materi yang berikut ya, nanti baru nanti ada tanya jawab ya. Nah, adik-adik, anak-anak sekalian, nanti persiapkan pertanyaan terbaik kalian ya. Nanti 3 pertanyaan terbaik nanti dapat hadiah. Nah ya. Tadi yang bilang Pak Said tadi bagaimana menalar maksudnya bagaimana cara memikirkan, berpikirnya gimana ya. Nah, itu nanti ada hadiahnya. Jadi siapkan pertanyaan, 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan untuk bertanya kepada Ustaz Said, kepada Pak Saifur Rahim ya. Siap-siap. Nanti kan tadi pertanyaan kan tadi sudah ada tuh materinya, ingat-ingat. Siapkan pertanyaannya, disusun, boleh dicatat. Nah, nanti baru ditanya ya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu kepada beliau Ustadz Dr. Haji Saifur Rahim, MSI. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Ya, dengarkan lagi ya yang lain ya. Buka kameranya. Sudah terdengar ya? Sudah. Baik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Said, Ustaz Mulyadi, Mbak Saumi, Mbak Putri, Ibu Bapak yang hadir, serta adik-adikku yang berbahagia. Ingin menambahkan sedikit saja, apa yang disampaikan tadi sudah sangat lengkap dan sudah sangat memberikan inspirasi untuk kita semuanya ya, memotivasi terkait dengan bagaimana cara berpikir dan bernalar. Tentu tadi dengan contoh-contoh yang aktual terkait dengan aktivitas anak-anak remaja kita di kampung di mana di Jalan Dukuh Atas. Orang jauh-jauh dari Citayam, dari Bogor, dari Depok
jalan, ada yang naik kereta, bahkan ada yang sambil tidur semalaman karena kehabisan kereta. Pulang ke Bogor tidak sempat, pulang ke Citayam tidak sempat, akhirnya tiduran di trotoar. Nah, ini tadi sudah aktual disampaikan. Lalu bahkan ada seorang menteri, Pak Menteri Ekonomi Kreatif, memberikan beasiswa, disuruh sekolah, bahkan ditolak. Nah, karena apa? Karena lebih memilih menjadi apa ya? Menjadi yang memperagakan fashion di Passion. jalan begitu. Tidak apa-apa, itu juga kreatif, tapi ada hal-hal yang juga ini jangan-jangan ada kesalahan nalar. Ada beasiswa dari menteri, tapi tidak diambil. Padahal apa yang tadi disampaikan Ustaz Said, barang siapa yang ingin merubah nasib seseorang, itu harus merubah dirinya sendiri. Dan yang ingin merubah nasib dirinya sendiri itu tidak bisa terkecuali dengan ilmu atau nalar. Nah, adik-adikku sekalian, sesungguhnya nalar itu apa sih? Nalar itu ya cara menggunakan pikiran. Maka kalau penalaran ilmiah, ya cara berpikir secara ilmiah atau secara logis. Logis itu apa sih? Logis itu masuk akal. Kalau ada orang yang dikasih beasiswa, mau nggak sekolah dikasih beasiswa dari menteri? Lalu menolak, kira-kira masuk akal atau tidak? Nah, jadi kalau ada anak-anak yang nanti ditawari beasiswa, tidak mau ngambil, ditawari sekolah, tidak mau ngambil, lebih baik main game. Nah, itu berarti tidak berpikir logis. Padahal menalar ilmiah itu berpikir logis. Dan tidak hanya mengedepankan pengalaman atau perasaan. Jadi jangan menggunakan perasaan. Itu namanya tidak ilmiah, tidak masuk akal. Jadi banyak perilaku-perilaku kita itu yang berperilaku dengan perasaan. Makanya sering kita suuzon. Ya. Kenapa? Karena perasaan. Tapi kalau husnuzon, positive thinking, itu masuk akal. Nah, begitu ya. Contoh, kalau kita mau berangkat ke tempat pengajian, lalu kemudian kita husnuzon, positive thinking. Nanti bakal ketemu teman-teman dan juga bisa silaturahmi, bisa ya sambil dapat ilmunya juga, tapi dapat juga ketemu teman jadi bahagia. Nah, beda perasaan yang positif dengan perasaan yang negatif. Kalau yang positif itu cenderung mendekati masuk akal. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, mental kita itu harus dilatih sejak dini. Mental kuat, mental pantang menyerah, dan itu semuanya dikendalikan dari pikiran kita. Nah, ada lagi nih, apa sih berpikir tadi ilmiah dan logis itu atau masuk akal? Pikiran yang selalu objektif. Tadi objektif itu tidak dengan perasaan, tidak baperan. Oleh karena itu positif thinking jadinya. Makanya kalau kita punya teman, kita baperan, kita ikut baru diajak bercanda sedikit sama teman, ngambekan. Nah, itu tandanya tidak dengan logika. Nah, kalau kita menggunakan logika, pasti akan melihat secara positif dan objektif. Dan pasti analitik. Apa itu analitik itu? Kita harus menggunakan tadi berpikir tidak menghubungkan
pikiran kita dengan perilaku-perilaku pikiran seimbang atau lurus sesuai dengan petunjuk-petunjuk akal. Tidak halu. Kata tadi Ustadz Said, kalau kita ingin masuk surga, di surga itu kan ada keindahan-keindahan. Tapi ya syaratnya harus taat, harus sholat, harus belajar dengan baik. Lalu kemudian kita lurus pikiran kita, oh iya, kalau kita ingin surga, kita harus berbuat baik. Salah satunya, kalau kata orang tua, berangkat sekolah, ya sekolah. Nah, itu berpikir analitik, tidak emosional. Gara-gara, wah, daripada sampai sekolah, mendingan bolos atau pura-pura sakit. Nah, itu tidak seiring dengan akal sehatnya. Padahal badannya sehat, tapi pura-pura sakit. Nah, itu tidak sesuai dengan akal sehat. Makanya sejak awal perlu dilatih cara berpikir yang rasional atau sesuai dengan kenyataan. Makanya kalau yang sesuai dengan kenyataan, cermin anak-anak yang jujur. Kalau dia sesuai dengan kenyataan, menjalankan apa-apa yang menjadi arahan orang tua kita atau adik-adik yang di OSIS berlatih untuk mengembangkan misalnya kreativitasnya dengan berbagai ragam selain sekolah, ada IPM, ada kegiatan-kegiatan seni, ada paskibra, ada silat, tapak suci, dan lain sebagainya. Itu semuanya untuk melatih semacam mental dan pikiran kita agar tetap sehat. Karena harus dijaga. Pikiran sesuai dengan ilmiah masuk akal itu juga harus diiringi dengan tadi sikap-sikap yang mendukung aktivitas selain tadi ya, untuk positive thinking-nya itu, atau dilatih dengan badan-badan kita yang sehat. Kita lewati saja ini. Ini contoh nih, contoh. Kita ini kan selalu kalau berpikir itu ada yang menggeneralisasi. Udah pokoknya kalau ketemu orang misalnya Batak keras, nah itu namanya generalisasi. Padahal nggak begitu. Padahal orang di sekelilingnya itu tidak semuanya orang Batak keras. Misalnya keras itu kan misalnya apa itu namanya, tekanannya. Ada yang udah jangan berteman sama dia, dianya orangnya nggak enak. Nah, padahal itu sesungguhnya cara berpikir yang tidak ilmiah, selalu negatif. Makanya kadang kita memilih teman itu tidak rasional, pakai perasaan. Di sekolah ada yang mengajak, ayo kita kerja kelompok. Ah, nggak usah sama dia mah terlalu kaku, nggak enjoy. Akhirnya banyaknya main. Kenapa? Perasaan, bukan tadi cara berpikir yang kalau dalam istilah penelitian itu namanya silogisme. Jadi silogisme itu ada macam-macam. Ada yang menggunakan rumus jika maka. Nah itu tadi seperti halnya disampaikan Ustaz Said tadi. Jika kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka akan sukses. Nah itu silogismenya. Contoh lagi misalnya, anak soleh sering melaksanakan sholat. Amin melaksanakan sholat. Maka kesimpulannya, Amin anak soleh. Contoh lain lagi, kalau kita bermain dengan orang baik, maka akan sukses. Maman bermain dengan anak-anak yang baik, misalnya, atau soleh anak baik.
Maman berteman dengan soleh. Maka kesimpulannya, Maman akan sukses. Nah, ini ya, bagaimana cara melatih cara berpikir. Jadi kalau kita disuruh ngaji nih, jika kita mengaji, maka akan pintar atau maka kita akan masuk surga. Amir berangkat mengaji, maka nanti insya Allah Amir akan masuk surga. Nah itu dilatih seperti itu. Jadi sesuatu yang positif, sesuatu yang mengantarkan kepada kesuksesan. Banyak sekali tantangannya, terutama Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak kita, tentu ini harus dilatih cara-cara berpikir ilmiah. Kadang di rumah itu juga banyak juga perilaku ibu bapak yang membimbing di rumah berpakaian tidak ilmiah. Nah, kadang nyuruh ya sesuatu yang tidak ilmiah, banyak perasaannya, banyak emosionalnya. Padahal kalau sejak awal, sejak dini, anak-anak kita, adik-adik kita, kakak-kakak yang mendampingi adiknya, dilatih untuk selalu berpikir yang ilmiah. Sehingga apa-apa yang dipikirkan itu selalu akan dipikirkan secara matang. Jadi tidak gerasak-gerusuk, sistemik istilahnya kalau bahasa kerennya begitu ya. Banyaklah contoh-contoh tadi ya, misalnya anak yang soleh rajin beribadah, Anto anak soleh, maka Anto pasti rajin beribadah. Nah itu selalu dalam penalaran-penalaran yang kalau dilatih sejak dini, sejak remaja, maka nanti insya Allah ke depan adik-adik akan mendapatkan sebuah masa depan yang lebih cerah. Contoh misalnya, Rina sering ke perpustakaan untuk membaca buku. Rian senang mengunjungi toko buku dan perpustakaan misalnya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa sama seperti Rina, Rian rajin membaca buku. Itu juga contoh cara memilih teman. Makanya ketika cara memilih teman yang baik, kita kan melihat mana yang suka sholat, mana yang suka rajin ke perpustakaan. Kita kan enak, jika saya berteman dengan Anto yang rajin sholat, Anto atau Maman juga akan rajin sholat dan mengaji misalnya. Itu kenapa bisa kita menentukan teman yang baik? Karena salah satunya dengan berpikir yang ilmiah, sebab akibat. Makanya kan kalau kita makan cabai pasti pedas. Kalau kita bermain air pasti akan basah. Kalau kita bermain api pasti panas. Nah, itu adik-adikku sekalian hal-hal yang kita harus memulai rajin mengasah pikiran, menganalisis sejak dini, sejak kecil, sejak remaja. Kira tadi yang disampaikan Ustadz Said sudah sangat baik, sudah sangat bagus, tinggal bagaimana kita sekarang memulai melatih ibu bapak, adik-adik, kakak-kakak yang juga di rumah setiap hari ketika ngambil gelas juga pasti akan berpikir, kalau mengambil gelas tidak hati-hati, maka gelas akan jatuh. Kalau jatuh pasti akan pecah. Kalau sudah pecah pasti tidak akan punya gelas. Selalu ilmiah, berpikir analisis. Sehingga kita tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang negatif. Yang lain lagi, jika saya bermain game terus, maka
semangat belajar saya akan menurun. Jika semangat belajar menurun, maka ranking juga akan menurun. Jika ranking akan menurun, maka beasiswa tidak akan mendapatkan. Nah, itu kan cara berpikir ilmiah. Oleh karena itu terus dilatih dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Di sekolah, ketika belajar, itu harus digunakan dan dilatih. Pikiran kita selain tadi positive thinking, juga berpikir analisis, begitu bahasa kerennya. Saya kira itu ya tambahan dari saya, terutama bagi adik-adik remaja, tetap terus semangat dan kita akan terus silaturahmi secara rutin dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena barang siapa yang duduk untuk menyelesaikan satu bab ilmu katanya, kan insya Allah sama dengan kita beribadah sholat malam semalam sentuh. Nah, jadi adik-adik sudah dilatih nih sholat malam. Karena apa? Cinta dengan ilmu. Barang siapa yang berada di dalam jalan ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Ini calon-calon ahli surga ini. Kenapa? Karena sejak kecil sudah dilatih webinar, kan keren. Web seminar. Dikala orang lain sibuk di jalanan, kita sibuk mencari ilmu. Baik, itu saja Ustadz Mulyadi, karena sudah cukup malam, karena adik-adik kita juga besok masih sekolah. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Mulyadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, anak sekalian, menarik ya. Tadi dua narasumber kita tadi sudah memaparkan tentang penalaran ilmiah ya. Jadi cara berpikir yang masuk akal ya. Kalau kita nggak sholat nanti gimana? Nanti kan ada secara berpikirnya, oh kalau kita nggak sholat nanti pasti ada hukumannya kan gitu. Kalau nggak bikin PR pasti ada hukumannya. Begitu juga ya. Dalam kehidupan tuh pasti ada akibatnya ya dari apa yang kita lakukan ya. Maka untuk itu kita dituntut untuk berpikir positif tadi kata Pak Said ya. Nah, itu ya adik-adik sekalian, anak sekalian. Baik, untuk melengkapi materi kita malam hari ini biar lebih dalam lagi, biar kembang lagi, kita persilakan untuk bertanya, mungkin sekitar 3 orang penanya ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Oke ya. Assalamualaikum Dulu. Ustaz. Pelan-pelan dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya. Oh, banyak nih yang bertanya nih. Oke, kita persilakan satu-satu dulu ya. Mohon Kak Saumi dicatat pertanyaannya Kak Saumi. Nah, ini biar ini kita mulai dari pertanyaan. Siapa dulu nih? Coba Resen, bisa Resen. Nabila. Ya, Nabila dulu ya. Terus siapa lagi? Coba Nabila. Muhammad Askar. Saya Muhammad Askar Rashid. Oh, Muhammad Askar Rashid. 2 orang. Siapa lagi? Ayo. Kumpulin dulu. Siapa? Aisyah Fani. Oh, Aisyah Afani. Oke, Aisyah Afani ya. Ada baru 3. Siapa lagi? Ada lagi? Silakan. Nanti dipilih 3 orang yang bagus pertanyaannya. Siapa lagi? Silakan. Yang mau bertanya, yang mau dapat hadiah. Nabila sudah. Muhammad Askar tadi juga sudah. Kemudian siapa lagi tadi? Aisyah ya? Ya, kita tunggu dulu. Kita sambil menunggu yang lain, kita persilakan kepada Ananda Nabila untuk bertanya. Silakan. Pak, apa yang menyebabkan anak-anak salah nalar? Oh, pertanyaannya bagus sekali ya. Apa yang menyebabkan anak-anak salah nalar, salah berpikir ya? Ya, itu pertama pertanyaan dari Nabila ya. Oke. Berikut yang kedua, silakan kepada Ananda Muhammad Askar tadi. Silakan. Bagaimana cara
Berpikir jernih. Bagaimana cara berpikir jernih? Bagaimana cara berpikir jernih? Dalam sehari-hari. Dalam kehidupan. Ya. Nah, bagaimana cara berpikir jernih dalam kehidupan sehari-hari ya? Ya, baik, Askar. Sehari-hari ya, paham sudah tahu, sudah ditangkap pertanyaannya. Kemudian berikutnya Aisyah tadi, silakan Aisyah, pertanyaannya apa? Tadi kan sempat berbicara sedikit tentang orang tua. Saya mau bertanya, saya kan anak pertama. Ya. Terus? Kenapa Aisyah? Silakan Aisyah. Kenapa anak pertama? Ya, lanjut. Saya kan anak pertama dari 2 bersaudara. Ya. Terus saya selalu disuruh-suruh oleh ibu saya. Apakah ibu saya pilih kasih atau gimana tuh? Atau nalar enggak gitu ya? Oke, pertanyaannya jadi karena dia anak kedua, jadi disuruh-suruh ke teman-teman kecil gitu ya? Anak pertama dari tadi anak pertama ya? Anak pertama justru ya, disuruh-suruh ya? anak paling tertua. Anak tertua ya. Oh iya bagus ya pertanyaannya. Jadi karena anak pertama jadi disuruh-suruh mulu ya. Adiknya kelas berapa adiknya? Kelas 1 SMP dan kelas 5 SD. Kalau Aisyah kelas berapa? Kelas 9 SMP Kelas Bang. 9. Terus adiknya kelas berapa? 1 SMP dan kelas 5 SD. Oh, ada 1 SMP sama 5 SD ya. Kirain masih bayi. Kalau bayi itu nggak bisa ini. Ya. Oke, ya nanti dijawab oleh narasumber kita ya. Oh ya tadi Pak Ustadz Said tadi izin, beliau tadi ada tamu lagi, jadi nggak bisa menemani kita ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Direktur kita, Pak Dr. Haji Saifur Rahim ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau enggak kita jawab dulu yang 3 ya pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih adik-adik, anak-anak sekalian. Tadi pertanyaannya bagus-bagus sekali, bahkan luar biasa. Tidak nyangka, saya sampai berpikirnya luar biasa juga ya. Tadi kenapa kita salah bernalar? Nah, kenapa juga kita tidak jernih berpikir? Dan yang ketiga, kenapa kok saya disuruh-suruh terus? Apa karena saya anak pertama? Nah, kita ini kenapa salah bernalar? Karena kita tidak menggunakan nalar. Padahal Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan keistimewaan kepada manusia yang berbeda dengan manusia yang dengan binatang, dengan malaikat, bahkan adalah ini pikirannya atau nalarnya. Kenapa kita salah nalar? Karena tidak menggunakan nalar. Nah, bagaimana melatih nalar? Harus rajin membaca. Membaca buku yang banyak. Mendengarkan seminar-seminar seperti ini yang banyak. Supaya apa? Nalarnya banyak. Kalau kita ingin banyak kosakata, maka kita harus juga rajin membaca buku. Jadi kalau kosakatanya banyak, maka kemudian ilmunya juga banyak. Kenapa? Karena banyak juga baca bukunya. Karena biasanya salah nalar itu karena salah persepsi. Kenapa salah persepsi? Karena kita tidak dengan ilmu. Makanya harus menggunakan ilmu. Nah, sekolah salah satunya cara untuk supaya kita tidak salah nalar. Coba kalau anak-anak yang belum sekolah ditanya 1 tambah 1 pasti jawabnya 5. Kenapa? Karena belum dilatih nalarnya atau tidak digunakan nalarnya. Oleh karena itu, belajar terus, jangan terlalu banyak diisi kegiatan-kegiatan kita itu dengan kegiatan yang kurang bermanfaat.
Nah, diisi dengan yang bermanfaat saja. Rajin ke perpustakaan, rajin baca buku, rajin bertanya. Jadi kalau diundang Mbak Saumi lagi, acara seperti ini, semangat. Seperti halnya malam ini, semangat. Sampai 55 hadir. Alhamdulillah, ini tandanya adik-adik tidak salah nalar. Lalu yang kedua, kenapa kita kadang tidak jernih atau melatih jernih berpikir itu seperti apa? Salah satunya dengan kita melatih husnudzon, prasangka baik. Jadi kalau orang tua kita nih ada hubungannya dengan yang bertanya, yang ketiga dari Ananda Aisyah. Kenapa kok saya terus yang disuruh? Karena Ananda orang tuanya berpikir jernih. Kalau tidak jernih, adiknya misalnya yang disuruh yang kelas SD disuruh untuk ambilin sesuatu yang tidak sampai karena tinggi. Nah, maka akan berbahaya. Jadi bukan pilih kasih. Karena dianggap Aisyah lebih pintar. Dianggap Aisyah lebih tenaganya lebih kuat. Nah, dianggap Aisyah yang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, nanti pasti adiknya juga akan melihat contoh. Kalau kakaknya rajin, disuruh sama orang tua juga rajin, pasti adiknya akan mencontoh. Jadi bukan pilih kasih. Jadi kalau berpikirnya Aisyah dirubah nalarnya. Bukan, ini pilih kasih nih, saya terus yang disuruh-suruh. Bukan. Aisyah harus dilatih nalarnya. Oh, saya ini yang paling gede dan saya yang membimbing adik-adik dan melatih adik-adik, memberikan contoh. Nah, itu maksudnya ya, berpikir atau bernalar secara jernih. Itu sudah bagus, tinggal positive thinking. Kan enak kalau disuruh-suruh badan gerak nih, jalan. Kalau main game terus, kalau sambil cemil-cemil, badan jadi besar, jadi gemuk. Kalau sudah terlalu gemuk, banyak penyakit. Maka harus gerak. Jadi harusnya bersyukur kalau disuruh-suruh orang tua. Jalan ke sini, ketemu teman, bertatap, misalnya tiba-tiba dapat hadiah, tiba-tiba dapat makanan. Kan enak. Pas keluar, ketemu bibinya atau tantenya, kata tantenya, di bawah ini ada makanan, kan enak. Nah, banyak hikmahnya namanya. Banyak sesuatu yang positif. Sekali udah nanti akan dicintai oleh orang tua kita. Orang tua kita juga semakin sayang, kita juga badan semakin sehat, pikiran juga akan semakin jernih. Kenapa? Karena nanti banyak hal-hal yang di luar saya kalau disuruh-suruh, kita akan ketemu orang, ketemu tante, ketemu bibi, jangan tiba-tiba, jangan-jangan dapat uang. Nah, kenapa? Karena doa orang tua, doa yang insya Allah diijabah. Bayangkan kalau disuruh-suruh, kata orang tuanya, kata mamanya, ya Allah mudah-mudahan Aisyah dapat rezeki. Tiba-tiba di luar ketemu siapa? Misalnya dapat rezeki. Bahkan ketemu orang pun kan kata Islam, dapat senyuman saja dapat rezeki. Itu ya. Makanya dilatih nalar kepada hal-hal yang positif. Begitu Ustadz Mulyadi, tiga-tiganya sudah sangat bagus ini. Mudah-mudahan ini karena sudah jam 9:20, 25, supaya adik-adiknya juga tidak terlalu larut malam. Sekira jam 9:30 kita sudah bisa selesaikan. Ya, baik. Mungkin ada yang mau bertanya satu lagi barangkali, silakan. Masih ada waktu kita sekitar 5 menit lagi. Masih ada yang mau bertanya? Adik-adik atau anak-anak sekalian? Sudah tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup acara ini ya. Untuk itu sebelumnya mungkin silakan kameranya di on cam-nya dibuka lagi seperti tadi, karena nanti mungkin dari panitia akan mengambil foto ya, sesi foto nanti ya. Sesi foto biar kelihatan semuanya ya. Nah,
Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup acara ini dengan melapaskan sama-sama ya. Kita berdoa. Berdoa terlebih dulu. Ya. Ya, kenapa? Kapan diumumkannya? Nanti di akhir acara nanti kita umumkan ya. Kita ini dulu sambil direkap dulu mungkin di belakang layar sama Mbak Saumi ya. Jadi kita tutup dulu dengan doa ya. Baik, untuk membaca doa malam hari ini akan Bapak pandu sendiri ya. Itu mari kita angkat tangan kita untuk kebahagiaan anak yatim kita kepada orang-orang yang duafa agar diberikan kesabaran, diberikan kelancaran dalam usahanya. Baik, kita mulai ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali kita malam hari ini dengan melafazkan ulumul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizq taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut najati minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashwana wa tadarru'ana wa tammin taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzil alaina as-sakinah wan ni'mah war rahmah wal barakah fi baitina wa fi ma'isyatina ila ajalin musamma ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian rangkaian acara kita pada malam hari ini. Nanti setelah ini jangan keluar dulu, mungkin nanti akan Bapak kembalikan ke host tadi di awal ya. Untuk itu Bapak, saya sebagai selaku pembawa acara, sebagai MC malam hari ini, terima kasih atas segala perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dikembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Saumi. Mungkin ada pengumuman. Dari Mama nasi Pamuk. Mbak Saumi. Halo. Baik. Ya. Terima kasih Pak Mulyadi.
saya akan mengumumkan pemenang pertanyaan terbaik. Yang pertama Nabila, yang kedua M. Askar Rashid, yang ketiga Aisyah Fani. Untuk Ananda Nabila dan M. Askar Rashid, Aisyah Fani mohon menghubungi ke nomor saya ya yang ada di room chat. Terima kasih. Silakan menghubungi via. Sama-sama, Kak. Kak. Ya. Sudah Mbak Sawi? Ya. Ya, baik ya. Tadi ada 3 pertanyaan, jadi berarti itu pertanyaannya terbaik tiganya terbaik kata Pak Direktur kita tadi ya. Jadi baik semua pertanyaannya. Karena yang bertanya 3, tapi juga tadi dibilang bagus-bagus pertanyaannya ya. Jadi mohon nanti ada hadiahnya, nanti bisa menghubungi Mbak Saumi. Nomor HP-nya nih Bapak baca ini 087 087 88 07 06 646. Nah, sekali lagi ya. Jadi sebelum kita akhiri 087 88 07 66 46. Tadi yang sudah disebutkan ya Nabila, Askar tadi sama Aisyah, boleh menghubungi Kak Somi ya untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Nanti tanya Mbak Somi ya. Mungkin kirim rekening atau apa, atau disuruh ambil nanti ke sekolah, ke Jalan Limau mungkin ya. Ya, baik anak sekalian, demikian acara kita pada malam hari ini, juga ibu-ibu sekalian yang ada di ruang Zoom malam hari ini. Demikian acara webinar kita yang sudah kita laksanakan tadi dari jam 8 ya. Ini sekarang sudah jam setengah 10 malahan. Jadi 2 menit lagi sudah setengah 10. Jadi kami dari panitia mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, mari kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, boleh yang ya apa? Di screenshot dulu Pak untuk tampilan. Oh iya ya, oh ya kita tadi foto ya lupa bersama. tadi. Ya silakan, ini di screenshot dulu ya. Silakan. 1, 2, 3. Oke, berikan senyum termanisnya. Yang kedua, lembaran kedua. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, ya. Sudah Kak Somi? Sudah Pak. Ya, oke. Demikian acara kita malam hari ini. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami sebagai panitia. Yang mau beristirahat silakan, nggak apa-apa, meninggalkan ruang Zoom. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya, jangan lupa absen. Kalau yang ada yang belum absen, di absen. Terima kasih banyak ya Ustaz. Salam. Ya, sama-sama Mas Komarudin ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu, Kiai Dokter. Oh iya, ya baru Semuanya kedengaran. ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Nabila, silakan. Kasih semuanya. Mbak Putri nggak ada ya, Mi? Ada. Oh, ada ya, ada ya. Mbak Putri ada. Assalamualaikum, Kiai Saiful dari rumah sakit.
Boleh di lift kamu. Boleh. Ya. Saya mengelif ya, Mi. Oke. Oke ya Terima kasih semuanya. banyak Pak Mulia. Ya, Terima kasih semuanya, banyak Mas. Iya. adik-adik, ibu-ibu.